mungkin ada yang mau lihat hal-hal yang penting, jadi selama pemateri menyampaikan bisa lebih berkonsentrasi gitu ya teman-teman. Oke, langsung saja kita mulai penyampaian materinya. Untuk Kak Devita, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya bisa melihat ya. Untuk materinya ini yang nge-share saya sendiri atau dari panitia PPT-nya? Ini sudah ada ya Kak? Oke. Dari panitia? Oke. Saya nggak bisa melihat di sini. Jadi ya udah. Oke, hari ini aku mau nge-sharing aja ya. Di sini nggak usah terlalu formal-formal banget. Kita santai aja. Aku mau jelasin gimana sih caranya jadi pengusaha yang kreatif dan juga inovatif. Tapi sebenarnya kreatif dan inovatif itu juga relatif ya, sesuai dengan perjalanan pengalaman kalian. Oke, next. Apa sih itu Nukteta? Jadi sebelum aku mau jelasin gimana caranya jadi pengusaha, aku mau sharing dulu apa usaha yang sedang aku jalanin, yaitu Nukteta. Oke, lanjut. Nukteta sendiri itu bergerak di spesialis olahan tempe dan tahu. Jadi seluruh produk Nukteta itu terbuat dari campuran tempe dan tahu, nggak ada dagingnya sama sekali, sehingga produk Nukteta ini jauh lebih rendah lemak dan juga kalori. Oke, lanjut. Keunggulannya dari produk Nukteta, yang pertama, kita kemas dalam bentuk frozen food sehingga dia lebih praktis dan juga higienis untuk dikonsumsi. Kemudian cara konsumsinya juga beragam, bisa digoreng, dikukus, direbus, atau dipanggang. Nah, keunggulan yang lain, karena kita juga nggak ada daging-dagingannya ya, jadi dia ini cocok untuk para pelaku diet dan juga orang-orang yang mau belajar mengurangi konsumsi daging-dagingan. Seperti itu. Oke, lanjut. Ini adalah varian produk dari Nukteta. Untuk saat ini ada sekitar 7 varian produk. Kalau misalnya kalian mau kepoin produknya atau mau order, boleh langsung ke nukteta.id aja ya. Oke, lanjut. Kita langsung masuk ke sejarah singkat dari Nukteta. Ya, ini singkat aja. Kalau mau diceritain panjang juga, Nukteta sendiri pun udah berdiri dari tahun 2018 ya. Oke, masuk. Jadi awal mula berdirinya Nukteta itu pertama kali dibuat pada Februari 2018. Nah, itu nggak langsung frozen food, jadi teman-teman. Dulu itu masih kayak kemasan kecil-kecil gitu, udah ready to eat lah, udah digoreng, harganya cuma 2 ribuan. Itu dititip-titipin ke toko kue. Salah satunya juga dulu pernah dititipin di ABC. Kemudian sempet vakum sekian bulan karena waktu itu ini aku lagi zaman skripsian ya, jadi nggak mungkin bisa bagi waktu antara skripsi dan juga kerjaan usaha. Akhirnya tuh vakum sekian bulan. Setelah udah semha, sudah yudisium, baru pada bulan Agustus 2018 kita ngelakuin rebranding, kita ganti logo, kita ganti kemasan, kita ganti resep, dan juga ganti konsep produk. Oke, lanjut. Nah, dulu itu awal-awalnya banget bangun Nukteta tuh kita masih melayani COD, delivery order, keliling-keliling Malang Kota lah. Terus akhirnya meluas, kita bisa nyampe ke Kabupaten Malang. Terus alhamdulillah bisa juga kirim orderan keluar kota. Lanjut, untuk Nukteta saat ini, ya alhamdulillah udah makin berkembang. Alhamdulillah tiap hari selalu ada orderan. Kita lebih banyak kirim keluar kota sih daripada di Malang itu malah sepi ya. Aku juga nggak ngerti kenapa. Emang target marketnya sih kita lebih ke kota-kota besar, jadi lebih banyak melakukan pengiriman ke kota kayak ke Jabodetabek, kemudian Surabaya, Bandung, Semarang gitu-gitu. Oke, lanjut. Intinya kita tuh harus punya satu tujuan, yaitu visi misi. Ketika kalian bangun usaha tuh kan pasti ada visi misinya ya. Kalian tuh benar-benar harus fokus sama visi misi kalian. Jadi saat kalian melakukan usaha itu, insya Allah walaupun ada banyak masalah, kalian tuh tetap sabar dan kuat melakukannya. Ini pengalaman selama membangun Nukteta. Ini yang berkesan aja sih menurut aku. Yang pertama, awal mulanya tuh pas zaman skripsian. Jadi ya harus emang bener-bener pinter-pinter bagi waktu ngerjain skripsi sama ngerjain usaha. Dan kemudian harus bisa ngatur keuangan. Karena dulu itu aku bangun usaha ini, itu jujur sebenarnya sekarang sih itu udah jadi mata pencaharian aku lah, jadi bukan mainan. Dan emang sekarang tuh
aku juga udah jadi tulang punggung keluarga, alhamdulillah. Jadi dari Nukteta ini yang bener-bener untuk kehidupan sehari-hari, ya buat makan, buat biayain orang tua, dan segala macam. Jadi, dan alhamdulillah juga Nukteta ini yang bisa buat aku bayar skripsi aku, dan juga buat bayar UKT aku pas kuliah. Jadi makanya pas awal-awal bangun tuh, ya masa-masa tersulit lah ya, harus ngatur keuangan, terus juga harus nabung sebagian keuntungan, saya buat biayain kuliah aku gitu. Terus dulu juga sama customer tuh rumahnya tuh pada jauh-jauh semua. Terus kadang kalau ngasih alamat suka nggak lengkap, akhirnya kita nyasar malah dimarahin, padahal dia sendiri ya yang ngasih alamatnya nggak lengkap ya. Ya itulah, customer tuh spesiesnya banyak, jadi harus benar-benar sabar menghadapi kelakuan para customer. Lanjut, dapat kritik pedas dari customer pasti, lovers and haters tuh pasti ada, yang suka sama produk kita ya ada, yang nggak suka ya pastinya ada, ya kayak bilang rasanya nggak enak lah, murahan dan segala macem. Tapi di satu sisi alhamdulillah banget, customer aku tuh suportif, jadi kayak bener-bener suka ngasih kata-kata semangat, suka kasih doa, bahkan suka ngasih ide-ide resep pengembangan baru. Jadi kayak bikin, Kak, ini dong bikin produk ini tuh alhamdulillah customer aku tuh banyak ngasih saran untuk pengembangan dan juga perbaikan Nukteta ke depannya. Oke, lanjut. Kita ke tips and trick berwirausaha. Oke, akhirnya kita masuk juga ya ke materi inti dari hari ini. Nah, untuk tips and trick-nya ini yang aku bakalan bahas ya, itu mostly adalah hasil dari apa yang udah aku kerjain. Jadi bukan asal comot dari Google atau ngikutin orang, tapi yang emang udah bener-bener aku aplikasiin selama aku mau bangun Nukteta. Yang pertama, niat dan mindset. Ya, itu penting banget ya. Ini kata-kata mahasiswa yang nonton ya. Jadi saat kalian dari sekarang itu posisi kalian mahasiswa, itu diniatkan dulu yang benar. Kenapa sih kalian itu mau jadi pengusaha? Apa cuma sekedar ikutan tren kayak kayaknya jadi pengusaha tuh enak deh, ikut jadi pengusaha, atau emang benar-benar kalian tuh punya jiwa berwirausaha? Kalau aku pribadi sih lebih karena ke orang tua ya. Dari kakek pengusaha, orang tua pengusaha, dan aku juga pengusaha. Dan kenapa ngerjain Nukteta ya jadi tulang punggung keluarga juga. Jadi basic awalnya, fondasi awal aku bangun Nukteta tuh alhamdulillah udah cukup kuat gitu. Kalau misalnya aku nggak semangat jualan, orang tua aku tuh makan apa gitu kan. Jadi niat awalnya tuh harus fokus dulu. Kalian bangun usaha tuh sekedar pengen mainan berwirausaha atau emang bener-bener mau jadi pengusaha. Oke, lanjut. Rancang variasi produk. Nah ini, konsumen itu mudah jenuh. Jadi kalau misalnya kalian itu mau buat produk, mau nge-launching suatu produk itu sebisa mungkin jangan satu varian aja, tapi coba bisa bikin varian yang banyak. Misal kayak misalnya kopi-kopian gitu, ya jangan kopi aja, mungkin ada kopi susu, ada kopi rasa lain. Jadi sebisa mungkin pas kalian launching produk atau produk kalian itu jangan nunjukin satu varian aja. Jadi mungkin ada yang nggak suka sama varian A, tapi suka sama varian B. Jadi kita bisa ngasih banyak opsi kepada konsumen. Lanjut, tentukan kualitas produk. Nah, ini penting sih. Tapi kalau kualitas itu lebih cenderung ke segmentasi pasar yang kalian tuju. Kelasnya sih, kayak kalian misal targetnya itu kelas menengah ke atas, otomatis kualitasnya harus premium kan, dan harganya pun juga pasti mahal. Tapi kalau misalnya kalian tuh lebih fokus ke kelas menengah atau menengah ke bawah, ya kualitasnya tuh standar dan harganya pun juga lebih bisa affordable. Jadi ketika kalian menentukan kualitas pun, kalian juga harus menentukan dulu kelas pasar yang kalian tuju itu yang mana, menengah ke atas, menengah atau menengah ke bawah. Oke, lanjut, siapkan desain produk. Nah, untuk desain produk ini bisa desain kemasan secara keseluruhan dan juga konsep produknya. Jadi ketika kalian itu buat produk, sebisa mungkin kalian tuh udah punya konsep jelasnya gitu loh. Kayak misalnya Nukteta, kita konsepnya lebih ke makanan sehat dan juga makanan diet. Otomatis di akun kita, akun Instagram, dan juga cara kita berjualan pun menyesuaikan dengan konsep tersebut. Jadi fokusnya ya ke komunitas atau orang-orang yang dia, jadi nggak salah sasaran gitu loh. Saya kalian juga mau bikin produk hijab mungkin. Jadi kalian cari komunitas, konsepnya pun disesuaikan dengan produk yang kalian jual. Misalnya hijab yang lebih ke syar'i atau yang lebih modis dan segala macam, pokoknya disesuaikan aja dengan kalian itu maunya seperti apa. Intinya kalau bikin konsep itu yang pertama praktis dan juga modern.
Lanjut fitur produk. Nah, fitur ini lebih ke ya itu sih mencakup kualitas, harga, kemasan. Kalau misalnya kayak HP, fiturnya kan macam-macam. Ya bisa juga kayak contohnya di Nukteta, fiturnya mungkin lebih ke cara konsumsi ya. Kita macam-macam, bisa digoreng, bisa dikukus, bisa direbus, itu termasuk fitur. Kalau misalnya kalian bikin kayak minuman, mungkin bisa dibuat dingin atau dibuat panas, itu juga termasuk dalam fitur. Pokoknya di awal itu kalian harus bisa nentuin variasinya, kemudian konsepnya kayak gimana, dan fitur yang ditawarkan dari produk kalian itu apa. Oke, lanjut buat brand sendiri. Nah, ini terserah kalian sih sebenarnya mau brandnya tuh apa namanya, mau logonya bentuknya kayak gimana. Yang penting dia tuh harus mudah diingat, mudah diucapkan, dan juga simple. Jadi orang tuh mudah, oh brandnya tuh ini kayak Nukteta gitu kan, gampang diingat dan mudah diucapkan ya. Terus kalau bisa kalian tuh buat brand itu sesuai dengan produk yang kalian jual. Jadi kayak misalnya Nukteta ya udah nugget tempe tahu udah menggambarkan bahwa produknya Nukteta itu semua mengandung tempe dan tahu. Untuk selebihnya sih kalian bisa bikin sendiri ya kayak brand-brandnya sesuai dengan kalian sukanya kayak gimana, mau yang unik, mau yang klasik, semuanya bisa ditentukan saat kalian membuat konsep di awal. Lanjut di desain kemasan produk. Nah, ada yang bilang bahwa desain kemasan atau packaging itu adalah promosi garis terdepan. Jadi sebisa mungkin desainlah kemasan itu semenarik mungkin atau dan sebagus mungkin. Jadi orang tuh bakalan ya kayak kita deh, misalnya kita jajan di mana gitu di supermarket, lihat kritik gitu, pasti kan kita bakalan beli yang kemasannya bagus kan, walaupun nggak tahu deh isinya tuh enak atau enggak. Tapi yang penting kemasannya tuh udah menarik dulu buat orang tuh mau ngelirik gitu. Untuk desain kemasan sendiri, kalau untuk makanan ya sebisa mungkin itu jelas. Jadi jangan cuma sekedar foto produk sama brandnya, tapi kalau bisa benar-benar lengkap, ada produsennya, atau tanggal kadaluarsa, terus berat besi dan segala macam, atau mungkin fitur-fitur dari produkmu bisa ditaruh di desain kemasannya. Lanjut, tentukan target pembeli. Ya ini agak teori sih. Tapi intinya sebelum kalian itu jualan, kalian tuh harus tahu siapa yang bakalan membeli produk tersebut. Kayak di Nukteta sendiri, contoh aja, kita itu lebih fokus ke umur 18 sampai 40 tahun. Kenapa ngambilnya di umur segitu? Karena kita mentargetkan kebanyakan itu mahasiswa, terus juga perkantoran dan juga ibu-ibu muda. Kemudian kita lebih mentargetkan ke kota-kota besar. Kenapa ke kota-kota besar? Karena itu pasti banyak mahasiswa dan juga perkantorannya. Kemudian kan mereka punya lifestyle yang sibuk ya, pasti butuh makanan yang praktis dan juga sehat. Akhirnya Nukteta nembaknya ke situ. Kemudian kebanyakan perempuan dan juga yang paling utama orang-orang yang pelaku diet atau orang-orang yang aware terhadap kesehatan. Oke, lanjut. Nah, ini yang paling penting juga dalam berjualan. Mau sebagus apapun produkmu, sekeren apapun promosimu, tapi kalau pengaturan keuangannya itu nggak benar, ya udah hancur deh usahanya. Jadi sebisa mungkin kalian tuh wajib banget memisahkan keuangan pribadi dan juga keuangan usaha. Jangan pernah dicampur. Maka dari itu, lanjut, harus ada pencatatan keuangan atau arus kas sehari-hari. Nah ini bebas sih, kalian mau tulis manual di buku, atau mau tulis di Excel, atau pakai aplikasi buku kas, atau warungku, atau terserah kalian lebih nyaman yang mana. Pokoknya kalian tuh mencatat tuh sedetail mungkin dan serinci mungkin. Bahkan aku pun kayak biaya parkir aja tuh aku catat gitu loh. Jadi misalnya belanja atau beli kemasan atau ngirim paket kan ada biaya parkirnya, itu harus dicatat, dan bensin pun juga harus dicatat selama itu berhubungan dengan bisnis. Lanjut, ada di nota dan pencatatan penjualan. Ya ini penting banget ya kalian. Kalau aku sih pakai aplikasi kasir, terserah nanti kalian mau pakai aplikasi apa yang sesuai dengan kesukaannya kalian. Nah, di aplikasi ini tuh bakalan ada laporan penjualan setiap bulannya tuh rutin. Kenapa sih kok kita penting banget sama laporan penjualan? Soalnya kita tuh bisa ngelihat trennya tuh seperti apa. Kemarin tuh turun atau naik. Kalau misalnya turun, apa nih yang salah, apa yang harus diperbaiki. Kalau misalnya naik, apa nih kira-kira yang bisa di-upgrade untuk strategi marketing di bulan berikutnya. Oke, lanjut pelayanan. Nah, ini bisa kalian baca bahwa penjual yang cepat itu akan kalah dengan penjual yang baik. Benar sih, jadi kayak mau se-fast respon apapun kalian, tapi kalau jawabannya cuma iya, oke, pasti kita males kan, mending ya udah agak lama dikit, tapi
oh iya Kak, terima kasih, selamat siang, have a nice day, kan lebih enak gitu loh untuk dilihat. Jadi ya untuk di pelayanan ya kalau bisa ya fast respon tapi juga harus ramah. Kenapa? Karena ya ujung tombaknya usaha itu ya di pelayanan. Kalau misalnya produk kita bagus tapi customer service kita jelek, orang juga nggak bakalan mau beli lagi. Kan? Jadi untuk masalah pelayanan ini materinya banyak sih, banyak banget kayak ada teknik mirroring, ada teknik ABC. Jadi ya untuk di sini aku ngasih intinya aja, tapi kalau mau mempelajari lebih dalam tuh ilmunya tuh banyak. Oke, next, berwirausaha dalam situasi new normal. Nah, sebenarnya aku agak bingung sih bahas ini, soalnya aku sendiri udah mulai usaha bukan di zaman new normal ya, bahkan udah tahun 2018 sebelum adanya corona, tapi sebisa mungkin aku memberikan tips and triknya yang aku juga alami sekarang tuh seperti apa. Oke, lanjut. Nah, as we know ya, selama corona ini ada, kita tuh kayak diharuskan untuk bekerja di rumah dan harus kayak on banget sama internet. Everything go online. Iya, semuanya itu sekarang tuh udah kayak berusaha untuk jualan di online. Bahkan kalau offline tuh udah jarang ya, kayak toko-toko di mall, bahkan toko-toko tuh udah banyak yang tutup. Kebanyakan mereka pasti online. Maka dari itu, kalau untuk kalian mau buka usaha zaman sekarang, di zaman new normal, sebisa mungkin diaktifkan untuk berjualan online. Oke, ini tips and triknya sedikit dari aku, gimana caranya berjualan online. Oke, yang pertama yaitu membuat website. Nah, sebenarnya untuk website itu yang paling utama bikin di Google My Business. Biar apa? Kalau misalnya kalian itu search di Google, misalnya kayak Nukteta nih, kalian bisa coba search di Google, nah itu bakalan muncul di halaman pertama dan di paling atas. Kok bisa kayak gitu? Itu karena daftar di Google My Business. Kalau misalnya kalian nggak tahu caranya, pengen daftar, bisa hubungin aku, nanti aku hubungin ke orangnya buat didaftarin, di orang Google-nya gitu, aku kenal. Terus, ini penting banget, jadi orang tuh bakalan ngerti, oh ternyata ini jualannya tuh niat loh, ada di Google tuh udah ada, gitu kan. Atau kalian bisa juga bikin website di situs gratis, ada Sitebit atau Wix, terserah kalian lebih suka yang mana. Lanjut, yang kedua yaitu aktif menggunakan media sosial. Ya, sekarang media sosial juga udah banyak banget. Terserah kalian lebih suka nyaman di mana, mau jualan di Facebook, mau di Instagram, atau sekarang tuh di TikTok. Kalau di Nukteta sendiri, kita lebih fokusnya ke Instagram, dan sekarang udah ya nyoba-nyoba buat di TikTok. Soalnya aku ngerasa kayak promosi di TikTok itu nge-endorse di seleb TikTok tuh jauh lebih murah ketimbang di selebgram. Ini menurut aku pribadi ya. Oke. Lanjut. Yang paling penting juga kalau kalian jualan di Instagram yang mostly pasti menampilkan visual ya, buatlah konten yang menarik, semenarik mungkin. Bukan cuma menarik, tapi kalau bisa konten itu juga mengedukasi tentang produk kalian, menunjukkan keunggulan produk kalian, dan juga fitur-fitur yang dimiliki oleh produk kalian. Nah, ini ada 3 jenis konten yang bisa kalian lihat di situ. Ada hero, hook, sama daily. Nah, kalau hero itu konten besar, biasanya tuh setiap 1 atau 2 kali setiap tahun, lebih kayak ke apa tuh? Lebaran atau tahun baru. Jadi mungkin kalian buat promo besar-besaran pas tahun baru atau promo besar-besaran saat lebaran. Kemudian konten hook itu 1 atau 2 kali setiap bulan, kayak promo bulanan lah, misal diskon 10% atau buy one get one atau giveaway, plus bisa mungkin setiap bulan selalu ada event. Kemudian yang ketiga konten daily, itu ya daily lah kayak foto produk, review produk, testimoni, quotes, dan lain-lain. Lanjut, jadi ini konten menarik yaitu konten infografis, banyak gambar, sedikit tulisan. Nah, kalau untuk Nukteta sendiri, yang buat kontennya itu aku, jadi aku bisa dikatakan single fighter ya, yang produksi, yang atur keuangan, yang bikin konten, dan segala macam, masih aku yang ngejain, makanya aku bisa ngasih ilmunya cukup banyak karena ya aku juga tahu semuanya karena aku yang ngerjain sendiri gitu. Nah, untuk konten itu biasanya aku udah nyiapin 1 bulan sebelumnya. Jadi kayak konten bulan November itu aku udah selesai. Jadi tinggal upload aja. Dan bikin konten tuh nggak sembarangan bikin konten, ada yang bagus nih terus upload enggak, tapi benar-benar udah aku siapin sampai itu kan bisa lihat aku kotakin, jadi tanggal ini update-nya ini, tanggal ini update-nya ini, itu benar-benar udah dibuat, dirancang di konsep yang baik. Nah, untuk jam upload kontennya, ini terserah sih, setiap akun itu pasti punya jam ramenya berbeda-beda. Kalau di Nukteta sendiri itu paling rame antara jam 12 sampai jam 2, sama jam 6-an, selebihnya tuh cenderung cukup sepi.
Cuman pada umumnya aja, kalian bisa baca di situ jam upload kontennya. Kemudian untuk tips ini penting banget. Kalau kalian bikin Instagram, sebisa mungkin selalu update IG story sekitar 5 atau 10 post setiap harinya. Kenapa? Soalnya gimana ya, kalau misalnya kita bikin apa tuh namanya IG terus nggak ada story-nya kan kayak ini orang niat jualan atau enggak sih, nih jualannya beneran ada atau enggak sih gitu kan. Kalau misalnya ada story kan jadi oh nih aktif berarti emang beneran ada jualan gitu ya. Story-nya bebas, bisa kalian share foto produk kalian atau kayak jam buka toko kah atau testimoni-testimoni yang lama di up lagi juga nggak apa-apa. Yang penting sebisa mungkin story-nya itu harus ada isinya sekitar 5 sampai 10 story per hari. Lanjut, aktif beriklan. Nah, ini terserah sih kalian mau menjalankan atau enggak, punya modal atau enggak. Kalau iklan otomatis punya uang yang modal yang cukup lah di awal. Bisa di IG, bisa di FB atau di Google atau di TikTok, terserah kalian lebih suka yang mana. Kita lanjut aja. Yang kelima yaitu membuat promo. Ya, tadi udah aku singgung ya di awal, kalau orang itu 70% lebih tertarik dengan suatu produk baru itu karena ada promonya. Jadi sebisa mungkin tiap bulan itu kita ngadain event promo apa aja. Bisa buy one get one atau diskon sekedar 5% pun juga nggak masalah. Yang penting orang itu ketika ngeliat akun kita tuh ada tulisan promo, diskon tuh udah seneng gitu. Bakalan mau kepo-kepo bahkan sampai beli produk kalian. Oke, kita lanjut lagi. Yang keenam yaitu melakukan endorsement. Nah, ini paling penting sih. Kalau di Nuktepa tuh lebih fokus ke endorsement ketimbang iklan. Soalnya lebih ngefek aja gitu. Ini tips kalau cari endorser itu yang sesuai dengan target market kita. Makanya pentingnya kita menyusun target market di awal ketika kita membuat konsep produk. Untuk di Nuktepa, karena kita target marketnya orang-orang yang diet ya, otomatis kita mencari endorser pelaku diet juga, jadi biar lebih nggak boncos gitu. Kita udah bayar mahal terus nggak ngefek gitu kan ya, sebisa mungkin ya harus dilihat dulu. Ini kalau mau bahas juga pasti lama, gimana cara kriteria mencari endorser yang baik itu juga cukup banyak lah. Oke, lanjut, menggunakan tools. Jadi ya walaupun kita single fighter bukan berarti kita kudet, harus bisa memanfaatkan teknologi yang udah disediakan. Yang pertama untuk editor bikin konten, aku pakai Canva atau terserah kalian lebih suka pakai apa, entah Canva, CorelDRAW atau Adobe Spark. Terus untuk editor foto bisa pakai Lightroom atau yang ringan bisa pakai Snapseed. Untuk konten scheduler aku pakai Letter. Nah itu kayak tadi aku udah bilang bahwa konten bulan depan tuh udah siap semua. Bukan berarti aku bakalan ngupdate kayak setiap hari aku ngupdate satu-satu, enggak. Itu semuanya udah aku masukin ke Letter. Jadi udah bisa ngatur captionnya, ngatur hashtagnya, ngatur jam uploadnya. Jadi bakalan ke-upload otomatis sesuai dengan waktu yang udah kita tentukan. Tapi udah enak banget lah, gak usah dipikir gitu. Kemudian udah ada website atau ekspedisi, dan juga ada kayak kasir atau buku kas bisa dimasukin terus dalam kalian itu menjalankan usaha. Oke, lanjut, kamu mahasiswa mau berwira usaha? Ya, sebenarnya aku untuk bahas ini agak bingung ya, karena aku dulu pas bangun usaha juga bukan pas mahasiswa gitu, malah pas zaman skripsian. Dulu aku lebih fokus tuh ya kuliah, ya udah kuliah main organisasi, kuliah main organisasi aja deh, itu intinya. Nah, masalah utamanya apa sih mahasiswa ini mungkin menurut aku ya, yang dihadapi ketika kalian itu mau berwirausaha. Yang pertama, pembagian waktu. Karena aku tidak mengalami kuliah di zaman new normal, saya juga tidak tahu bagaimana kalian membagi waktu. Kalau kuliah yang nyata, yang kita gunakan ke kampus, apalagi di FTP, pasti banyak banget praktikumnya, pasti sulit banget buat bagi waktu antara kuliah dan juga bangun usaha. Cuman, karena kalian semua lagi di rumah aja, dan kayaknya lebih fleksibel ya waktunya, kalian pasti bisa dong bikin timeline per hari itu, kayak to-do list-nya tuh ngapain. Oke, jam segini aku mau kuliah, oke jam segini aku bakalan mikirin konsep, aku mau bikin produk apa nih gitu. Jadi yang pertama ya kalian harus bisa membagi waktu. Kemudian ide, ya ide itu datang dari pengalaman. Kalau mungkin kalian itu ya masih maba-maba ya angkatan 19-20, pasti ide itu masih minim banget. Karena kalian belum terlalu banyak ketemu orang, belum banyak ikut organisasi, belum banyak ikut seminar wirausaha, belum ketemu pengusaha-pengusaha yang lain. Jadinya ide untuk mengembangkan bisnis itu pasti masih sedikit. Nah, caranya gimana? Ya kalian
banyak referensi dari baca buku yang berhubungan dengan wirausaha, banyak ya. Kalau misalnya kalian mau bisa hubungin aku, nanti aku bisa share buku-bukunya. Kemudian juga bisa follow Instagram yang emang berhubungan dengan jualan, kayak cara jualan, Haibolu, sekolah ke bisnis, yang gitu-gitu, buat nyari ide atau ngomong kayak tanya-tanya aja gitu ke senior-senior kalian yang udah wirausaha, Kak, kalau mau kayak gini gimana ya? Karena aku sendiri pun jujur, aku juga banyak tanya ke kakak tingkat atau kenal orang lain, atau kayak iseng aja gitu, nemu Instagram jualan frozen food, dia udah pernah aku DM, terus aku nanya-nanya gitu, ngobrol, akhirnya jadi temen gitu kan. Ya nggak apa-apa, karena nyari ide pun juga harus ada effort buat bisa dapat ide. Kemudian modal, sumber modal sebisa mungkin jangan yang beresiko, apalagi masih mahasiswa, jangan yang terlalu ribet kayak harus pinjam di bank atau apalah gitu, jangan. Ya cari yang minim resiko aja, kalian bisa minjem orang tua atau minjem teman kalian atau dari tabungan kalian atau nyari partner kerja atau ya pokoknya yang minim resiko. Oke, ini solusinya tadi udah aku sebutin juga. Untuk modal nih kalian, aku ngasih saran aja untuk awal-awal belajar wirausaha, kalau kalian nggak ada ide mau buat produk apa, kalian bisa jadi reseller atau dropshipper. Sekarang banyak ya kayak produk-produk reseller, bisa masker, jilbab, atau apa, pokoknya yang minim resiko dan juga minim modal, apalagi dropshipper ya. Jadi sebagian keuntungannya itu bisa kalian tabung dan dijadikan modal untuk usaha kalian. Tuh. Oke, lanjut. Masalah yang lain yaitu minat belum pasti. Ya, menurut aku kayaknya orang zaman sekarang tuh bakalan lebih cenderung ngikutin tren. Jadi kayak ya mungkin kalian tuh minatnya tuh belum benar gitu loh, belum saklek lah kayak sekarang tuh trennya apa sih? Apa ya? Kayak bakery. Sekarang tuh kayak semua orang jualan cookies, jualan kue, tapi nanti pas trennya turun, kaliannya juga ikut hilang. Ya jangan, sebisa mungkin ya kalau misalnya kalian udah fokus ke satu produk tuh ya fokus ke situ aja. Jadi saranku, kalau kalian mau buat produk, carilah produk yang dia tuh memiliki sustainable-nya tuh jangka panjang gitu. Jadi kalau di jangka panjang pun produk tersebut masih bisa dibutuhkan, ya kayak misalnya makanan, frozen food, atau produk-produk yang selalu dibutuhkan oleh manusia. Nah, kemudian inovasi produk yang kurang, ya karena once again pasti pengalaman ya. Kalau misalnya pengalaman kalian juga belum terlalu banyak, referensi kalian juga belum terlalu banyak, gimana kalian bisa membuat inovasi produk. Jadi itu once again kalian banyak-banyak baca buku, banyak-banyak nonton video-video orang bikin produk kah, atau apa kayak pengusaha-pengusaha kayak Maggie Kiana, kayak gitu-gitu, untuk membuka pikiran kalian gimana sih membuat satu inovasi gitu. And then tim yang tidak jelas, ya ini kayak teman-temanku juga ada gitu, bikin usaha terus tiba-tiba kayak nge-rekrut orang aja, ikut yuk, join yuk gitu, tapi kalian nggak punya struktur organisasi yang jelas, nggak ada job desk yang jelas, akhirnya ya udah cuman sekedar punya banyak anggota tim tapi nggak tahu apa yang harus dilakukan. Jadi sebisa mungkin dari awal itu kalian itu nentuin lah butuhnya berapa orang sih, atau lebih baik malah sendiri aja. Karena aku pribadi, aku juga ngerjain dari awal tuh sendiri, yang semuanya ya benar-benar aku bikin sendiri, karena ya kalau kita ngerjain sendiri kayak ilmu yang kita dapat tuh lebih banyak, semuanya tuh kita tahu gitu loh, keuangan kita tahu, kita bikin konsep kita tahu, kita foto-foto produk tahu, produksi tahu, jadi kayak ilmu yang kita punya itu lebih luas ketimbang kalau kita bagi job desk ke tim-tim kita. Kalau kita bagi job desk kan yang produksi udah ada sendiri, keuangan ada sendiri, marketing ada sendiri, akhirnya ya udah kamu cuma tahu bagian job deskmu aja, tapi kamu nggak tahu bagian yang lain. Jadi kalau untuk menurut aku, saat kalian membuat usaha awal, kalian kerjain semuanya sendiri dulu aja, nggak apa-apa kok. Jadi single factor, jadi superhero tuh nggak apa-apa, tapi karena itulah kalian bisa lebih pintar dari yang lainnya. Dan ini solusinya tadi udah sebutin juga. Next aja, nih. Materi terakhir, alhamdulillah, ya. Mau jadi pengusaha yang sukses. Sebenarnya kalau ngomong masalah sukses itu relatif ya. Tergantung kalian, mindset kalian memandang kesuksesan itu seperti apa. Kalau misalnya emang mikir sukses itu kaya-kaya, ya kalian akan jadi kaya. Tapi kalau kalian memikirkan bahwa sukses itu bermanfaat bagi banyak orang, ya insya Allah akan bermanfaat bagi banyak orang. Kalau aku pribadi sih, aku nggak ngejar jadi orang kaya, yang misalnya nggak ngejar kayak punya rumah mewah atau mobil mewah, yang ngapain juga tuh nggak dibawa mati kan. Jadi ya ngapain mikirin itu gitu. Mending gimana sih kita bangun usaha itu bisa berkembang besar, bisa bantu banyak orang, bisa ngasih makan banyak orang, ya menurutku itulah kesuksesan. Oke, lanjut. Ini sekilas aja sih kayak bayangan orang tentang pengusaha itu apa. Yang pertama,
punya penghasilan tak terbatas, bisa beli barang mewah, punya banyak waktu luang, ya itu mungkin nanti, tapi kalau udah gede. Padahal aslinya, bisa lanjut, yang pertama, nggak punya waktu santai. Bisa dibilang seperti itu, apalagi pas awal-awal banget merintis ya, karena ya gimana ya, kita apalagi ngerjain semuanya sendiri, ya harus pagi belanja ke pasar, kemudian produksi, habis itu mulai packing-packing orderan, habis itu ngejawabin chat-chat customer, harus bikin konsep, bikin konten malamnya, harus ngatur keuangan, nyari endorser, ya pokoknya ya banyak waktu untuk kerja gitu loh. Terus yang kemudian yang kedua, nggak punya uang, benar, karena awal ya kecuali kalau kalian dimodalinya besar gitu. Kalau aku pribadi, jujur Nukteta itu modal awalnya cuma 150.000 aja. Itu pun aku minjem temen aku, dan aku bayarnya tuh nyicil. Beneran deh, kayak keuntungan sebagian tuh aku nyicil buat bayar utang ke temen aku itu. Sampai pernah emang nggak punya uang, bener-bener minus, produkku tuh nggak ada yang beli, nggak dapat pendapatan sama sekali. Alhasil aku sama orang tua aku tuh ya sedih sih sebenarnya, makan tempe busuk itu, tempe sisa di kulkas karena saking nggak ada uang buat beli lauk sama nasi, udah kayak gitu aja. Pernah gak ada di posisi kayak gitu tuh dulu, udah pernah ngerasain. Karena ya emang seperti itu, orang tua emang udah di sini jadi tulang punggung keluarga, akhirnya ya merasakan seperti itu. Kecuali kalau misalnya kalian usaha masih dikasih biaya orang tua, dikasih makan orang tua, mungkin beda ya feel-nya, ya kayak semua enak-enak aja gitu. Cuman karena di sini emang dari nol banget, yang bener-bener nol, jadi ya udah ngerasain lah nggak punya uang tuh kayak gimana. Kemudian kehilangan banyak teman, bener, kayak circle aku tuh makin lama makin berkurang, karena ya gimana, aku fokus ngejain usaha gitu loh. Kalau diajak kumpul-kumpul, nggak eman uangnya atau eman waktunya, mending aku bikin konten aja gitu-gitu. Ya nggak masalah sih, mending kita punya teman tuh sedikit tapi emang bener-bener berkualitas. Aku pribadi banyak deketnya ya sama teman-teman seangkatan aku yang jadi pengusaha juga gitu. Terus banyak yang harus dipikirkan, ya kayak karena sebelum tidur tuh nggak bisa tidur yang bener-bener nyenyak gitu, harus mikirin dulu, ntar besok belanja apa aja ya, uangnya gimana ya, besok ada yang beli atau enggak ya, kalau nggak ada aku pakai uang apa nih buat belanja, buat produksi gitu-gitu, banyak banget yang harus dipikirin. Kemudian lebih capek, ya lumayan, tergantung kalian aja sih ngatur ngatur waktunya, tapi kalau lebih capek ya emang iya karena semuanya dikerjain sendiri gitu. Jadi intinya banyak hal yang bisa kamu capai kalau kamu tuh konsisten, sabar, dan tekun. Jadi saran aku ketika kalian ingin jadi pengusaha, buang jauh-jauh lah namanya kepikiran pengen sukses banyak uang, itu masa lalu tuh nanti lah. Yang penting tuh kalian tuh siapin dulu mentalnya, kalian kuat atau enggak ngejalaninnya, kalian kuat ngadepin customer atau enggak, dikritik, dihina, dimarahin, dikomplain macem-macem. Terus kalau misalnya gagal produksi, kalian rugi itu kuat atau enggak, kalau gagal gimana. Pokoknya yang penting tuh itu dulu yang disiapin, jangan fokus jadi orang sukses. Itu masalah nantilah, Allah yang ngatur lah pokoknya. Kalau emang kamu dikasih kesempatan sukses ya sukses, enggak ya enggak. Yang penting gimana kamu bisa bertahan dulu untuk jadi pengusaha. Oke, itu sekian, terima kasih dari saya. Kalau misalnya kalian mau ada yang kurang, saya mau nanya materi-materi atau mau tanya referensi buku yang dibaca apa, kalian bisa tanya aja DM ke aku di @devitadet, atau kalau mau beli produk Nukteta juga boleh ke @nukteta.id. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Devita atas materi yang luar biasa dan juga menginspirasi. Sekarang bagi teman-teman yang ingin bertanya, bisa langsung chat di room chat. Oke, di situ sudah ada format pertanyaan. Jadi teman-teman tulis dulu nama plus pertanyaan. Kalau misalnya teman-teman bisa on mic, ditulis on mic. Kalau nggak bisa, boleh langsung pertanyaannya dicantumkan di room chat. Nah, tapi teman-teman sambil menunggu teman-teman untuk bertanya, kita akan menampilkan video yang menarik tentunya mengenai cara menikmati Nukteta dari produk dari Kak Devita. Oke. Dari panitia sudah siap videonya?
Oke, teman-teman. Jadi itu tadi adalah video cara menikmati Nduk Teta. Kombinasi sama nasi nori nih, teman-teman. Wah, jadi pengen makan Nduk Teta ya. Oke, teman-teman, kalau ada pertanyaan bisa langsung aja diketikkan di room chat-nya sesuai dengan format. Oke. Oke, ini ada pertanyaan pertama dari Ahmad Burhanuddin. Permisi mau tanya, suka dukanya menjadi seorang wirausahawan, Kak? Terima kasih. Oke, dari Kak Davita bisa langsung menjawab pertanyaannya. Oke, suka dukanya wirausahanya aku fokus aja ya ke bidang aku di F&B, karena kalau usaha di F&B atau di retail, di fashion itu pasti semuanya berbeda. Kalau untuk di F&B sendiri, apalagi ngomongin masalah makanan, pasti kita berhubungan sama chef life. Dukanya ya kalau misalnya produknya nggak laku, lama nggak laku, terus lama kayak mendem, terus udah rusak, kita buang, rugi cost-nya gitu-gitu. Kemudian juga dihina customer itu juga pasti lah ada dikritik, kayak misalnya kita kirim produk keluar terus produknya tuh telat sampainya, terus akhirnya kita harus ganti rugi makanannya, kita harus ganti rugi ongkos kirimnya, ya pasti rugi di situ. Kemudian sedihnya ya kebanyakan di situ sih sama customer sih kebanyakan, karena ya once again customer itu spesiesnya tuh banyak, yang jahat ya ada, yang baik tuh ya ada, macam-macam. Sukanya ya pasti bangga dong kita buat produk makin kesebar di mana-mana, dibeli sampai keluar kota, pasti ya senangnya tuh di situ. Ya nggak bisa dijelasin juga sih, intinya itulah suka dukanya. Oke, lanjut. Oke, sekarang kita lanjut ke pertanyaan kedua ya, Kak. Dari Erin Tirza, mau tanya, bangkit kembali dari titik kesulitan saat lemah berinovasi. Bagaimana ya, Kak? Oke. Pokoknya kalau lagi ngedown ya pasti lah, semua pasti punya titik ngedownnya. Kalau aku lagi ngedown sih, yang aku lakuin ya udah diem aja, nggak usah memaksakan harus sok berinovasi, harus sok nyari ide, malah jadi beban gitu. Mending kalau kalian lagi ngedown, ya udah nikmatin aja. Kalian mau tiduran ya tiduran, nonton-nonton, jalan-jalan, tapi jangan dipaksa lah intinya. Buat kalian itu ngejalanin satu senang gitu loh, tetap fresh. Kalau lagi ngedown ya nggak apa-apa, kalian istirahat dulu aja. Tapi lama-lama ide itu bakalan muncul pas kita lagi ngedown nih, kita lagi nonton film, tiba-tiba ada aja gitu kayak, oh buat kayak gini ya gitu kan. Saya kayak nonton film masak-masak lah atau drama masak-masakan, terus misalnya lagi nongkrong sama teman yang sesama pengusaha, terus tanya-tanya gimana tuh usahamu gitu, oh kayak gini, terus ada ide di kita gitu ya. Kalau lagi gak ada inovasi ya gitu, scroll IG. Makanya aku udah bilang kan, kalian follow lah akun yang emang berhubungan dengan berjualan. Aku pun juga seperti itu. Jadi kalau kita lihat IG atau nge-scroll IG, yang muncul yaitu orang jual makanan atau apa, alhamdulillah ya dari situ bisa muncul inovasi gitu sih. Jadi kayak
kita ya capek istirahat dan membentuk circle kita tuh seperti apa, dari akun yang kita follow, dari teman-teman yang kita deketin itu membantu nggak untuk tumbuh kembang kita gitu. Ya, oke. Oke, jadi lebih ke lingkungan gitu ya Kak, membangun Ya, lingkungan. bangun circle. Jadi, oke. Pertanyaan selanjutnya dari Novi Mugini. Gimana sih Kak cara memotivasi diri sendiri buat tetap konsisten dan dalam berwirausaha? Motivasi sehebat-hebatnya kita sendiri pasti kita butuh orang lain lah. Itu once again gimana cara motivasi ya kita cari motivator bisa macam-macam ya, bisa teman, orang tua, bisa dari ikut komunitas ya, terus bisa mungkin kalau kalian itu berwirausaha ikutlah komunitas, gabung komunitas wirausaha. Di situ tuh bisa ada teman yang kita ajak curhat gitu loh, Mbak aku lagi ngedown nih, aku tuh gini-gini gimana ya, ya alhamdulillah ya insya Allah juga mereka bisa kok ngebantu nge-like up mood kita tuh bisa. Jadi kita nggak bisa yang benar-benar sendiri tiba-tiba termotivasi tuh kayak nggak mungkin sih, kita pasti butuh orang lain. Ya kalau misalnya kalian tidak punya teman-teman yang bisa nge-support kalian, ya kalian pelariannya bisa aja ke komunitas gitu kan, banyak ya komunitas wirausaha ya kalau kalian emang udah nyemplung lah. Kalau kalian udah nyemplung ke wirausaha bakalan kok ketemu komunitas-komunitas circle yang emang bener-bener bisa nge-support kalian. Jadi intinya kalau masih awal emang sulit, kalian cari aja. Kalau aku tuh awal-awal aku ada kayak satu orang gitu, kayak ketemu aja di seminar wirausaha, sama dia usahanya tuh frozen food juga. Ya aku tidak menganggap dia sebagai pesaing atau kompetitor ya, malah aku anggap dia tuh ya malah lebih senior dari aku, dan dia itu sebagai salah satu mbaknya tuh orang yang memotivasi aku banget gitu loh. Kalau misalnya aku ada apa-apa aku banyak curhat ke dia, ya walaupun saya kayak ngerepotin ya atau ganggu, tapi justru dari situ aku banyak dapat kekuatan juga gitu loh. Mbaknya cerita background keluarganya gimana, ya lebih sulit daripada aku, akhirnya lebih termotivasi kan nih, mbaknya aja tuh lebih menderita daripada aku, masa aku nggak bisa sih gitu. Jadi carilah orang yang emang benar-benar bisa jadi tempat sandaran kalian gitu loh, atau enggak ya udah kalian baca-baca aja kisah-kisah motivasi pengusaha itu seperti apa. Itu sih kalau pribadi. Sudah terjawab ya Novi Mugni untuk pertanyaannya. Terus lanjut Kak dari Aldi Fajar. Seberapa besar dampak endorse bagi usaha kakak? Meningkatnya tuh seberapa dan biayanya juga berapa? Oke, endorse tuh besar banget malah ya, utamanya promosi dari endorse, bahkan bisa pendapatannya tuh 10 kali lipat dari fee-nya gitu. Misalnya fee-nya 100.000, ntar dapatnya 1 juta apa 10 juta itu bisa. Itu makanya pentingnya kalian buat target market di awal, buat yang benar-benar clear target marketmu tuh kayak gimana, sehingga ketika kalian cari endorser itu sebisa mungkin tuh yang sesuai dengan target market kalian. Kalau nemu yang pas tuh ya emang benar-benar luar biasa banget sih efeknya. Dan itu emang ya nggak bisa langsung 100% tahu, pasti ada trial and error, boncos iya, rugi iya, itu pasti, namanya juga proses. Kita tahu kan mana yang emang benar-benar cocok sama produk kita ya, walaupun pelaku diet pun juga audiens mereka tuh beda kan, makanya sebelum kita endorse orang pun juga harus survei dulu lah orang itu seperti apa, engagement rate-nya gimana, dia hubungan dengan audiensnya gimana. Kalau misalnya sesuai dengan apa yang kita inginkan, ya alhamdulillah target bisa bagus gitu loh. Untuk rate-nya, harganya tiap endorser beda-beda, nggak bisa dipatok sama. Cuman kalau untuk kita sendiri sih paling berani ngambil harga maksimal 500.000 lah. Kalau udah lebih dari itu nggak berani. Maksimal 500.000. Kalau untuk selama ini sih kebanyakan sekitar 300, range-nya 200 sampai 300, itu pun efeknya juga ya udah berkali-kali lipat ya, tergantung katanya juga. Kalau bisa sih saran aku, kalian ketika kalian mau ngadain promo atau endorse itu di awal bulan. Kenapa? Karena pas orang tuh banyak uang aja. Kalau misalnya kalian endorse akhir bulan kan orang belum gajian, gak ada uang, jadi kan kayak boncos ya percuma gitu loh. Mending fokusnya ya itu ada strateginya gitu. Jadi jangan cuma sekedar cari endorser bayar, tapi harus tahu strateginya apa, kayak request gitu. Kak, update maksimal tanggal 5 jam sekian ya, pas jam makan siang gitu, jangan tiba-tiba subuh di update gitu kan, yang gak guna juga gitu kan ya. Jadi harus, kita juga harus punya strategi sih gitu. Baik, sekarang lanjut ke pertanyaan dari Kurota Ayunia. Sebelum Nukteta nih Kak, apakah Kak Devita ini pernah berwirausaha dengan produk lain?
Pernah. Aku dulu udah diajarin jualan sama orang tua tuh udah dari kecil, dari SD. Tapi dulu ya belum yang kayak gini-gini banget lah, kayak cuma sekedar belajar jualan juga gitu. Dulu kayak jualan manik-manik, pasti kayak gelas gitu-gitu. Mungkin karena orang tua juga basicnya pengusaha ya, jadi kayak emang udah diajar itu dari kecil gitu, gimana sih caranya berjualan. Terus SD aku jualan kayak flanel, betul lagi ininya flanel buat kotak pensil, bros dan segala macem. SMA aku tas dan diajarin jahit sama orang tua, juga belajar jahit, bikin tas, terus gitu-gitu. Sampai akhirnya lulus kuliah, aku menentukan ke makanan. Mungkin karena background jurusan juga ya di ilmu dan teknologi pangan, akhirnya ya usahanya ya lebih ke food and beverage gitu. Oke, dari pertanyaan selanjutnya itu dari Pina Songwei. Nah, ini tentang omset, Kak. Jadi, kan awalnya dulu modalnya 100.000. Nah, kira-kira sekarang omsetnya kita itu sebulan bisa berapa ya, Kak? Kira-kira. Nggak usah sebutin nominal ya, pokoknya 2 digit ya. Dua digit, ya. Oke, gitu, Pina. Ya, Oke, butuh proses yang panjang bisa ke situ, nggak langsung tiba-tiba 2 digit ya. Ya kadang satu, kadang ya begitulah. Kadang cuma satu, kadang dua ya. Alhamdulillah kan namanya omset tuh naik turunnya sesuai dengan apa ya. Kalau kalian jadi pengusaha, apalagi di bidang food and beverage, tuh bakalan kelihatan kok kayak high seasonnya tuh di mana. Misalnya kayak lagi lebaran tuh pasti bakalan tinggi-tinggi banget. Lebaran, tahun baru tuh kayak musim liburan tuh bakalan tinggi. Tapi bakalan ada bulan-bulan yang sepi. Kayak bulan ini nih, menurut aku bulan ini tuh sepi. Oktober, September tuh cenderung sepi. Tapi selebihnya kayak di pertengahan bulan, awal tahun itu biasanya kami. Jadi ya emang pasti naik turun. Pasti ada tren-tren sendiri itu, tiap usaha pasti ada tren-trennya sih. Tuh. Oke, Kak. Terus selanjutnya ini dari Syifa Indah. Nah, tadi kan Kak Devita udah kasih tahu nih kalau biasanya ada konsumen yang jahil atau mungkin ada kritik pedas gitu kan. Nah, gimana sih cara Kak Devita itu mengatasi hal tersebut? Kalau kritik pedas nangis dulu sih. Jangan jujur ya orangnya ya. Pasti nggak sedih gitu kan. Udah capek-capek buat, capek-capek masak, terus dibilang nggak enak dan segala macam, ya nangis. Nggak apa-apa lah, kayak udah cewek gitu kan. Ya nangis dulu, ngedam dulu, apa. Tapi untuk ngatasinya ya tergantung case-nya atau kasus setiap orang tuh pasti beda-beda. Kalau misalnya jahil, alhamdulillah selama ini nggak pernah sampai ketemu konsumen yang hit and run, nggak pernah, karena kan sistemnya kalau kita transfer dulu baru kirim kan, nggak mungkin kita kirim tapi belum ditransfer. Saya kebanyakan kan luar kota, apalagi frozen food gitu loh, sebisa mungkin yang barangnya tuh H+1 hari sampai. Jadi kalau misalnya dia udah transfer ya bakal aku kirim gitu, aku panggil kurir. Jadi untuk hit and run selama ini belum pernah. Terus kalau misalnya kritik pedas ya ditampung aja sih, aku paling bilang ya terima kasih Kak atas sarannya, akan kami perbaiki selanjutnya. Habis itu ya udah nggak bakalan aku chat lagi, karena udah aku hapus, aku blok aja, nggak masalah ya, daripada nyakitin hati kan, mending udahlah nggak apa-apa ya, mungkin emang mereka nggak suka. Ya gimana, tuh ada kok yang suka sama produk kita dan ada yang nggak bermasalah dengan rasa yang kita miliki. Ya mungkin dianya aja yang emang beda server lah sama produk yang aku buat gitu. Jadi ya udah nggak apa-apa, dihadapin balas itu pun juga nggak masalah. Oh ya Kak, terima kasih atas masukannya, sehat selalu ya Kak, udah selesai gitu aja, nggak usah diberi sih. Oh ya, intinya dibalas seperlunya aja kayak. Iya betul, balas seperlunya aja. Oke. Lanjut ke pertanyaan dari Nabila Rosyifa. Oh, sudah. Sudah ditanyain tadi. Dari Sinta Clarita, gimana nih Kak caranya memilih promosi yang bagus dan menguntungkan usaha yang sedang kita rintis? Usaha yang menguntungkan ya. Promosi yang bagus buat Promosi. menguntungkan. Ya. Promosi yang menguntungkan. Sekali lagi, tiap usaha itu pasti beda-beda. Terutama kalau misalnya kalian lagi bergerak di usaha jasa, kayaknya menurut aku lebih fokus ke iklan ya, karena jasa. Cuman kalau produk sih, apalagi makanan atau kayak fashion, itu kan emang lebih ke endorse. Untuk promosi yang menguntungkan itu nggak bisa kalian pertama kali langsung untung, karena kita juga nggak pernah tahu gitu loh, di balik orang itu ada apa. Karena kemampuan kita untuk meriset seseorang kan nggak bisa sebagus temennya orang tersebut, teman dekat gitu loh. Dia awal-awal pasti bocor, itu pasti udah rugi ratusan ribu, kok nggak ngefek sih gitu. Tapi ternyata orang itu
endorse produk lain kok ngefek, tapi produk kita kok nggak ngefek gitu. Yaitu banyak faktor. Jadi buat kalian mau menentukan endorsement itu ya dilihat juga kayak bulannya pas rame atau enggak, tanggal berapa, deket-deket ada event apa gitu. Kira-kira kalau ketika kalian promosi di produk ke orang tersebut, orang itu lagi rame atau enggak, kayak misalnya dia bilang kok kak saya lagi rame nih, hari ini update, besok update lagi, kan nggak enak ya kalau misalnya setiap bulan dia ngupdate-nya banyak, pasti kan produk kita ketumpuk sama produk yang lainnya. Kalau bisa ya cari endorser itu yang emang bener-bener kayak dia tuh punya jadwal gitu loh, satu bulan dia cuma ngupdate misal 3 produk. Kalau gitu kan enak ya, jadi produk kita tuh untuk berada di atas feed-nya orang tersebut tuh masih dalam jangka waktu yang lama gitu. Jadi ya kalau mau menguntungkan ya nomor satu ya riset dulu orang itu kayak gimana. Jadi nggak bisa asal wah ini bagus pakai gitu tuh nggak bisa, harus benar-benar riset terus tanya dulu kak, tanya ketentuannya apa aja ya kak gitu. Ya nggak apa-apa, tanya juga gitu, banyak punya list endorser tuh banyak ya, walaupun nggak tahu dipakai atau enggak kan sih dia udah punya catatannya ya, rate cardnya berapa, terus ketentuannya kayak gimana, produk yang dikirim harus berapa banyak, itu semua tuh setidaknya kita udah punya catatan. Jadi mungkin suatu saat ketika mungkin artis itu lebih berkembang, followersnya makin banyak, kita bisa pakai gitu. Jadi ya untuk awal-awal sih emang harus trial and error dan banyak riset. Kalau untuk minta langsung untung itu ya nggak mungkin sih, kan kita juga nggak ngerti, apalagi produk kita baru, akun kita followersnya masih dikit, isinya nggak ada postingannya, siapa juga gitu yang mulai produk kita gitu kan. Jadi sebelum kalian endorse ya kalian promosi, toko kalian tuh dibagusin dulu, akun kalian tuh dibuat bagus dulu, followersnya dibanyakin dulu. Beli nggak apa-apa sih kalau menurut aku, beli followers gak masalah, tapi jangan banyak-banyak lah, paling cuma 1.000 2.000 tuh nggak masalah. Kemudian kontennya dibanyakin dulu, udah kalau membahas itu bakalan panjang sih. Intinya ya toko kalian tuh disiapin dulu sebelum kalian endorse. Jadi apa gunanya kalian bayar ratusan ribu tapi toko kalian gak ada isinya, kan malu-maluin gitu loh ya, orang juga nggak bakalan mau beli, jadinya kan kayak nggak yakin aja nih beneran gak sih tokonya gitu sih. Oke, pertanyaan sudah terjawab ya tadi, teman-teman. Terus pertanyaan selanjutnya dari Lutfi Kodriah, ini lumayan menarik. Kak Devi kan berjualan produk frozen food. Nah, sudah disampaikan juga Kak Devita, mungkin trouble-nya itu di shelf life. Nah, gimana sih Kak Devita buat mengatasi hal itu, karena produknya juga nggak ada pengawet makanannya. Terus Kak Devita gimana tuh? Dan juga ini didistribusikannya kan di kota-kota yang jauh gitu Kak. Kita dan kita sendiri tuh sebisa mungkin produksinya tuh tiap hari, dan nggak banyak gitu loh, satu kali batch itu paling cuma 10 atau 20 pak gitu. Jadi sebisa mungkin pas hari itu produksi ya untuk beberapa jangka ke depannya tuh cepet habis. Ya itu sih kesalahan kalau dulu tuh produksinya tuh langsung banyak di store tapi nggak laku-laku, akhirnya besar. Sekarang kita udah bisa ganti sistem produksinya, jadi kayak sehari ini di jadwal gitu loh, hari ini mau masak varian ini sekian pak, terus besok masak varian ini sekian pak. Jadi setidaknya dalam 1 minggu tuh udah langsung habis. Jadi itu mainan aja sih, kita bikin timeline masak aja. Sebenarnya itu bisa lah diatur, pokoknya sekali produksi jangan langsung banyak, tapi dikit-dikit aja. Nggak, kalau misalnya banyak takutnya nggak laku, terus ketumpuk di freezernya juga nggak cukup kan. Jadi mending ya itu dibuat pembagian jadwal, hari ini produksi apa gitu. Terus untuk pengiriman luar kota kita selalu pakai ekspedisi yang besoknya tuh nyampe, H+1 hari itu udah harus nyampe. Banyak sih kayak pakai Paxel, tapi banyak sih pakai Paxel. Karena frozen food sih aku lebih percaya pakai Paxel, soalnya di setiap kantor Paxel tuh ada fisiknya. Jadi kayak lebih yakin aja gitu loh kan. Bahkan di mobil mereka buat armada ngirim paketnya itu juga ada cool box-nya, ada ruang pendinginnya. Jadi ya nggak terlalu khawatir lah kalau produknya bakalan rusak. Terus kalau yang deket-deket kayak ke Madiun, Blitar, itu kebanyakan pakai kereta. Kalau kereta kan besoknya udah nyampe ya, dan lebih murah juga. Ya pokoknya pinter-pinter kita nyari ekspedisi yang bisa sampai hampir 1 hari. Kalau misalnya areanya tuh nggak terjangkau, ya kita nggak bisa ngirim, ya otomatis kita tolak, ya minta maaf kak, kita nggak bisa ngirim gitu. Nggak apa-apa, kita nggak mungkin bisa harus menjangkau semua wilayah gitu kan. Pokoknya yang bisa ya udah, berarti rezeki kita ya di situ. Ya nggak apa-apa. Tuh. Baik, dari pertanyaan terakhir nih Kak. Cara lebih mengembangkan usaha gimana ya Kak? Soalnya udah berusaha buat konten dengan konsisten, cuma usahanya belum berkembang juga.
cara mengembangkan usaha. Ya yang dipikirin ya itu, banyak yang dipikirin, jangan terlalu fokus ke konten aja. Apa ya, ya promosi. Kalian juga bisa ngembangin usaha pasti dari promosi. Kalian mau buat produk yang bagus, kalau nggak ada orang yang tahu, ya apa gunanya kan. Yang penting ya seimbang gitu loh. Kalian bikin konten, dimanfaatkan, udah diupload semua, terus lanjut, kalian cari tempat promosi. Di promosi itu emang nggak bisa langsung bagus sih. Kalian harus cari-cari juga. Kayak misalnya aku nih tanya-tanya ke senior-senior yang, Kak jualan frozen food, promosinya kemana aja? Tuh cari teman-teman yang endorse ke sini, ngefek atau enggak gitu. Ya udah kita sebisa mungkin memanfaatkan link itu gitu loh untuk promosi. Kalau misalnya itu panjang sih, gimana ya menjelaskannya. Nih, aku baca buku ini, kalian kelihatan nggak? Ini aku banyak belajar dari sini. Ini ada varian 1 sama 2-nya. Aku juga banyak baca buku tentang berwirausaha, jualan online tuh. Aku banyak bukunya, ya aku banyak belajar dari situ gitu, bahwa kalau kalian itu mau jualan, ya jangan fokus konten aja, tapi banyak banget apa yang harus dipikirin dan apa yang harus kalian kembangin ya untuk menjalankan usaha gitu. Jadi kalau untuk pertanyaan tadi tuh cukup panjang ya, karena yang harus dibahas juga banyak banget. Kalau misalnya kalian ribet, aku ngomong di sini, mending kalian baca buku aja sih. Tuh. Karena menurutku nih buku yang cukup sangat apa ya, kayak dasar banget lah, dasar banget kalian jualan di Instagram tuh kayak gitu. Oke, baca buku. Oke, baca buku ya teman-teman, perbanyak Baca buku. informasi. Ya, oke. Jadi itu tadi pertanyaan terakhir mungkin ya. Jadi teman-teman udah nggak ada yang ditanyain lagi. Oke, mungkin ada sedikit waktu. Oke, kalau nggak ada, kita lanjut karena udah mau di penghujung acara. Aku mau sampein review dulu. Nah, setelah kita mendengarkan penyampaian materi dari Kak Devita, jadi dalam berwirausaha kita harus menerapkan niat yang kuat serta merancang produk dengan matang, mulai dari kualitas produk, variasi produk, desain produk, sampai ke target pasar. Nah, agar usaha kita dapat terus bertahan dalam situasi new normal yang semuanya serba online, kita harus bisa memanfaatkan media sosial sebaik mungkin untuk promosi produk kita dengan menyuguhkan konten yang menarik. Bisa di IG, di Facebook, atau di TikTok biasanya ya. Dan intinya banyak hal yang bisa kamu capai hanya kalau kamu konsisten, sabar, dan tekun. Oke, teman-teman. Dan selanjutnya ini dari Kak Devita mungkin ada closing statement, Kak. Kata-kata motivasi atau kata-kata untuk teman-teman di sini yang baru memulai usaha atau sedang menjalankan usahanya. Oke, tadi aku ada lihat ada yang nanya beli bukunya di mana. Buat info aja, aku belinya di Instagram. Kelihatan nggak sih? Ini tulisannya Mangrove Inspiration. Mangrove Inspiration. Kalian cek aja di Instagram ini. Ntar ada kok yang jual buku macam-macam. Ada buku buat reseller, aku juga beli buku buat reseller, terus juga beli buku ini ya. Harganya emang lumayan, ratusan ribu. Tapi ilmu yang kalian dapatkan tuh saya sebanding gitu lah dengan apa yang kalian butuhkan untuk mengembangkan usaha kalian. Jadi kalian bisa cek aja Instagramnya di sini. Banyak sih, kalian bisa beli bukunya Kiko Huang, bisa beli bukunya kayak macam-macam lah. Tapi menurut aku dari semua buku yang aku baca, aku lebih cocok sama buku yang ini. Terus closing statementnya ya, kalau kalian menjadi pengusaha, jangan berpikiran sempit, jangan merasa puas dengan aku tahu ilmu ini udah senang gitu. Jangan, sebisa mungkin terus berkembang, terus belajar ilmu, jangan fokus konten, bikin konten aja atau produksi aja, tapi banyak banget hal yang harus kalian pelajari. Kayak misalnya keuangan nih, menurutku juga aku belum terlalu pintar banget atau keuangan, akhirnya aku masih cari-cari gimana sih nyari keuangan yang penataan keuangan yang baik, pembagian pos yang baik itu seperti apa. Jadi intinya jangan pernah berhenti belajar, baca buku sebanyak-banyaknya, nonton video sebanyak-banyaknya, follow akun yang bagus, kemudian ciptakan circle lingkungan kalian itu yang benar-benar bisa memotivasi kalian. Kalau misalnya kalian emang benar-benar fokus mau jadi pengusaha, ya carilah lingkungan yang emang mendukung kalian jadi pengusaha. Jangan bergaul sama orang yang kerjanya nongkrong, buang uang itu kan gak bakalan ya pasti gunanya gitu kan. Yang mending ya carilah orang yang gimana sih menghasilkan uang dan bisa bermanfaat bagi sekitar, ciptain lingkungan, rajin belajar, ya niatnya diluruskan lagi. Kalian juga masih mahasiswa, diluruskan lagi,
kalian dibiayain kuliah itu untuk nyari uang atau untuk kuliah, diluruskan lagi niatnya. Dan kayak mungkin minta izin orang tua sih. Kalau jadi pengusaha kan kadang ada ya orang tua tuh nggak ngizinin nanti jadi pengusaha, kayak kamu fokus-fokus belajar aja gitu, kamu kerja aja gitu. Jadi ya minta hidup orang tua lah, itu paling penting sih. Kalau tak dihidoin ya kamu mau ngapain aja juga nggak bakalan jalan gitu kan. Jadi ya pertama dari kalian, lingkungan, sama orang tuanya, itu sih ya. Itu aja closing statementnya. Oke. Terima kasih Kak Devita atas sharing-sharingnya pada kesempatan kali ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaatnya bagi diri kita dan juga bagi orang lain. Oke, kita masuk ke sesi yang sangat menyenangkan. Jadi kita tadi udah tegang nih dengerin penjelasan. Jadi kita serius. Sekarang kita lemesin dulu teman-teman. Kita mau main game. Jadi gamenya nanti ada di Quizzes. Oke, panitia bisa. Oke, di room chat sudah ada linknya. Teman-teman bisa langsung pencet linknya di situ, lalu join gamenya. Oke, teman-teman bisa langsung klik di link Quizzes-nya atau juga buka browser lalu ketik joinmyquizzes.com dan masukkan kode gabungnya 978613. Oke, sudah ada beberapa yang gabungan. Ayo teman-teman, baru berapa nih yang gabungan? Oke. Oke. Oke, masih ada 39 peserta nih teman-teman. Masih separuhnya kayaknya ya. Ayo yang teman-teman yang belum gabungan, ayo segera gabungan dan kalau bisa username-nya nama asli ya teman-teman. Jadi nanti kalau menang nanti bisa gampang buat dihubungin gitu. Oke, ada Lailatul M, ada Query, terus ada siapa nih? Hafsyah Aulia Azahroh. Oke, kita tunggu lagi nih teman-teman, masih mungkin ada yang masih terkendala untuk join, jadi kita tunggu dulu.
Oke, jangan lupa ya teman-teman, ini nanti kuisnya berhadiah. Jadi untuk pemenang nanti akan mendapatkan hadiah yang menarik deh pokoknya. Jadi ayo kita main kuis bareng-bareng. Pertanyaannya gampang kok teman-teman. Allah, pasti bisa jawab deh teman-teman semuanya. Oke, Lutfil. Ada Anggi juga. Hmm, oke. Kita mulai mungkin 1 menit lebih ya teman-teman. Jadi buat yang belum gabungan, ayo cepet-cepet, buru-buru, biar langsung dimulai kuisnya. Oke, masih 44 lagi. Masih banyak teman-teman. Masih ada berapa ya? Ada 20 lebih yang belum join. Oke, sudah teman-teman. Ada yang join lagi nggak ya? Oke, kita mulai aja ya teman-teman. Oke, langsung aja kita mulai gamenya. Jadi teman-teman bersiap dulu ya.
Oke, ya teman-teman. Oke, selamat buat AWJ nih yang udah memenangkan games pada kali ini. Jadi buat AWJ ya, itu bisa klaim hadiahnya dengan menghubungi kontak yang udah ada di room chat. Oke, jadi kita udah kirimin kontaknya, nanti bisa dihubungin buat untuk mengambil hadiahnya. Oke? Oke, teman-teman, terima kasih udah mengikuti games ini, dan buat teman-teman jangan lupa absennya udah ada di room chat. Jadi teman-teman absen dulu, jangan lupa absen. Kalau sudah absen akan ditutup setelah 15 menit
dari link tersebut dibagikan teman-teman. Jadi segera absen biar nanti nggak ketinggalan ya. Oke, teman-teman. Jadi karena kita udah ada di penghujung acara, terima kasih kepada pemateri kita, Kak Devita, atas sharing-sharingnya pada kesempatan kali ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat dan juga bagi orang lain dan juga bagi diri kita sendiri. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah hadir dan mengikuti acara dari awal sampai akhir dan juga aktif untuk bertanya. Semoga dari sini nanti kita bisa belajar banyak dan bisa mengembangkan usaha kita masing-masing. Dan saya selaku moderator, mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kata-kata yang salah atau juga perbuatan, baik disengaja maupun tidak disengaja. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman bisa mengambil bebas. Terima kasih semuanya. Jangan lupa absen ya teman-teman, masih ada beberapa menit lagi untuk absensi.